Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 untuk bab ini, yaitu bab sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia. Nah, kali ini soalnya adalah tentang pendonoran darah. Jadi katanya pertanyaannya kayak gini, bahaya yang terjadi jika resipien itu penerima darah ya. Nah, menerima transfusi darah dari donor itu yang memberikan, yang golongan darahnya tidak sama adalah apa bahayanya? Oke, kamu pasti udah pada tahu dong kalau misalnya ada pendonoran darah, itu tuh orang yang mendonorkan darah harus sama golongan darahnya dengan orang yang menerima. Kenapa emang kalau misalnya ternyata nggak sama? Jadi saya bakal jelasin ya. Saya bakal gambarin skema dari transfusi darah. Terus kenapa kalau misalnya ternyata donornya itu golongan darahnya beda sama penerima tuh jadi berbahaya. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi untuk orang yang golongan darahnya A, dia tuh punya agglutinogen A dan agglutinin beta. Ingat ya, kalau yang hurufnya huruf abjad biasa itu agglutinogen. Kalau yang hurufnya kayak gini atau simbol, ini agglutinin. Terus kalau orang punya golongan darah B, dia agglutinogennya B, agglutininnya alfa. Ingat ya, kalau orang punya golongan darah AB, agglutinogennya AB, tapi dia nggak punya agglutinin. Terus kalau misalnya orang golongan darahnya O, sebaliknya dari yang AB, dia nggak punya agglutinogen, tapi agglutininya alfa beta. Nah, sekarang misalnya mau dilakukan transfusi darah atau pendonoran darah, berarti kita tulis donornya. Yang donor nih yang ke samping, resipien atau penerimanya ke bawah. Sama kayak yang ke samping, resipien juga ada yang golongan darahnya A, B, AB, sama O. Dengan keterangan yang sama tentang agglutinogen dan agglutinin. Nah, sekarang kalau misalnya orang golongan darah A mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya A, berarti agglutinogen A akan bertemu dengan agglutinogen A, agglutinin beta akan bertemu dengan agglutinin beta. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini saya kasih tanda minus karena artinya tidak akan terjadi penggumpalan darah. Jadi kalau yang minus, ini artinya tidak ada penggumpalan darah. Sementara itu kalau yang plus, ini artinya terjadi penggumpalan darah. Coba kamu bayangin kalau misalnya ada orang yang mendonorkan darah ke tubuh kamu, terus di dalam tubuh kamu ternyata malah terjadi penggumpalan darah, otomatis aliran darah bakal berhenti kan? Kalau misalnya aliran darah berhenti, bahkan bisa menyebabkan kematian. Soalnya jantung nggak bisa memompakan darah lagi, ya kan? Karena tersumbat dengan adanya penggumpalan. Berarti yang betul, kalau misalnya orang memberikan darah atau mendonorkan darah, harus kepada yang golongan darahnya tepat sehingga tidak terjadi penggumpalan darah. Kalau misalnya terjadi penggumpalan darah, justru ini yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang tadi kalau misalnya yang A ngasih ke yang golongan darahnya A, kayak gitu nih. Sekarang gimana kalau misalnya yang golongan darahnya A ngasih ke yang golongan darahnya B? Berarti agglutinogen A bakal ketemu sama agglutinogen B. Terus agglutinin beta bakal ketemu sama agglutinin alfa. Nah, hal yang kayak gini ini dapat menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Sehingga kalau misalnya terjadi penggumpalan darah, akan berbahaya buat si penerima darah. Makanya nggak boleh orang golongan darahnya A mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya B. Oke? Sekarang kalau misalnya orang punya golongan darah A, terus mau ngasih atau mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya AB, berarti agglutinogen A bakal ketemu sama agglutinogen AB. Sementara itu agglutinin beta, karena golongan darah AB nggak punya agglutinin, nggak bakal ketemu sama agglutinin. Baik itu agglutinin alfa ataupun beta dia nggak punya. Nah, ini tidak akan menyebabkan penggumpalan darah. Makanya orang golongan darah A bisa ngasih darah ke orang yang golongan darahnya AB. Tapi kalau misalnya orang golongan darahnya A, terus mau mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya O, itu ternyata bakal terjadi penggumpalan darah. Kenapa?
Karena walaupun aglutinogen A nggak bertemu dengan aglutinogen apapun, tapi aglutinogen beta bakal ketemu sama aglutinogen alfa beta. Ini bakal menyebabkan penggumpalan darah. Nah, jadi begitu juga nih seterusnya ya. Kalau yang B mau ngasih ke yang A nggak bisa nih, bakal menggumpal darahnya. Tapi kalau yang B ngasih ke yang B bisa, B ngasih ke yang AB juga bisa, tapi kalau yang B ngasih ke yang O nggak bisa. Terus kalau AB ngasih ke yang A nggak bisa, AB ngasih ke yang B juga nggak bisa. AB tuh cuma bisa mendonorkan darah ke yang golongan darahnya sama-sama AB. Terus kalau misalnya AB mau mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya O, itu nggak bisa juga. Sebaliknya kalau yang O, dia bisa mendonorkan darah ke semua golongan darah. Tidak akan terjadi penggumpalan darah. Nah, karena yang AB cuman bisa ngedonorin darah ke yang golongan darahnya AB juga, tapi golongan darah yang lain semuanya bisa mendonorkan darah ke yang AB. AB ini disebut sebagai resipien universal, artinya dia bisa menerima darah dari golongan darah apapun. Tapi yang golongan darah O, karena dia bisa mendonorkan darah ke orang yang golongan darahnya apapun, baik A, B, AB ataupun O, yang O disebut sebagai donor universal. Artinya, dia bisa ngedonorin darah ke yang golongan darahnya apa aja. Nah, tapi kalau yang AB tadi sebaliknya, bukan donor universal, tapi resipien universal. Nah, jadi kalau kita kembali ke soal, bahaya yang terjadi jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan darahnya nggak sama, itu adalah akan terjadinya penggumpalan darah yang bahkan bisa menyebabkan kematian karena aliran darah bakal terhenti. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah yang D, yaitu terjadinya penggumpalan darah. Oke.